Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriantin dengan nomor induk mahasiswa 202504020114 dari program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai controlling manajemen pendidikan berbasis aplikasi dengan mengambil peran sebagai kepala madrasah. Nah, dalam manajemen pendidikan Islam, setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, maka fungsi berikutnya adalah pengawasan atau pengendalian atau controlling. Controlling ini merupakan proses memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi itu berjalan sesuai dengan rencana awal, maksudnya sesuai dengan standar serta tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Namun dalam perkembangan era digital saat ini, proses pengawasan tidak hanya lagi dilakukan secara manual, tetapi bisa dikembangkan melalui sistem elektronik yang disebut dengan e-controlling. Jadi baik, yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep e-controlling. Jadi e-controlling ini merupakan sistem pengawasan berbasis teknologi digital yang digunakan untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan akurat. Dalam konteks madrasah, e-controlling digunakan oleh kepala madrasah itu untuk memantau berbagai aspek seperti kinerja guru, kemudian tenaga pendidik, kehadirannya, kemudian perkembangan belajar peserta didik, kemudian pelaksanaan program madrasah, serta pencapaian target pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan e-controlling. Nah, penerapan e-controlling ini dilakukan karena apa? Karena adanya kebutuhan organisasi pendidikan untuk menjadikan pendidikan itu lebih efektif dan lebih transparan tentunya. Nah, dalam perspektif manajemen modern, pengawasan yang baik yaitu harus berbasis data atau biasa disebut dengan data driven management. Nah, sehingga keputusan yang diambil itu tidak hanya berdasarkan asumsi saja, tetapi berdasarkan informasi yang nyata. Nah, contoh lapangan yang bisa kita jadikan sebagai contoh itu sebelum menggunakan sistem digital, evaluasi guru itu dilakukan berdasarkan laporan manual atau yang ada di atas kertas. Namun dengan controlling ini, kepala madrasah dapat melihat kehadiran atau aktivitas pembelajaran, kemudian juga dapat melihat pencapaian program pembelajaran secara real time. Baik, sekarang yang ketiga kita masuk pada materi sistem dan aplikasi yang digunakan. Nah, sebagai kepala madrasah, saya merancang sistem e-controlling menggunakan beberapa aplikasi digital yang mudah diterapkan. Nah, sebagai contohnya yaitu monitoring kehadiran. Kita bisa menggunakan Google Form atau aplikasi absensi digital. Fungsinya untuk apa? Ya, tentunya untuk mengetahui kedisiplinan guru serta kedisiplinan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua, monitoring pembelajaran. Nah, aplikasi yang dapat kita gunakan seperti Google Classroom atau Learning Management System atau biasa disebut dengan LMS. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melihat aktivitas pembelajaran dan memantau tugas serta mengevaluasi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentang monitoring program tahfidz. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi monitoring hafalan seperti spreadsheet digital. Fungsinya itu dia untuk mencatat perkembangan hafalan peserta didik, mengetahui siswa itu membutuhkan pendampingan lebih atau tidak. Biasanya dia ini berbentuk tabel. Kemudian yang keempat, kita membahas tentang siapa yang terlibat atau who. Nah, keberhasilan e-controlling ini tidak hanya bergantung pada teknologinya saja, tetapi juga bergantung pada sumber manusia yang menjalankannya.
Nah, ada beberapa pihak yang terlibat dalam e-controlling ini. Yang pertama, kepala madrasah tentunya sebagai pengambilan keputusan dan evaluator, kemudian wakil kepala madrasah itu sebagai koordinator bidang, kemudian guru itu sebagai pelaksana dan input data, kemudian ada tenaga administrasi sebagai pengelola sistem, dan ada siswa dan orang tua sebagai pengguna informasi pendidikan tersebut. Kemudian kita masuk pada tahapan pelaksanaan e-controlling ini. Nah, implementasi e-controlling ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama itu adalah analisis kebutuhan sistem. Nah, di mana madrasah ini harus mengidentifikasi aspek apa saja sih yang perlu dikontrol. Kemudian tahap kedua kita masuk pada pembuatan sistem. Nah, di sini kita menentukan aplikasi apa yang sesuai dengan apa yang madrasah bisa, apa yang madrasah mampu. Kemudian tahap yang ketiga itu pelaksanaan dan evaluasi. Di sini sistem itu digunakan dan diperbaiki berdasarkan apa yang sudah dievaluasi oleh kepala madrasah itu sendiri. Baik, kemudian kita masuk pada manfaat e-controlling itu atau dampak apa yang kita dapat dari penerapan e-controlling. Nah, penerapan e-controlling ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas pengawasan, kemudian yang kedua mempercepat proses pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga itu bisa meningkatkan transparansi dalam sebuah organisasi, kemudian yang keempat itu menciptakan budaya kerja yang berbasis data tentunya. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sebagai kesimpulan, e-controlling ini merupakan sebuah bentuk inovasi dalam fungsi pengawasan manajemen pendidikan Islam yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan madrasah atau lembaga. Nah, dalam era juga transformasi ini yang serba digital, kepala madrasah itu tidak hanya dituntut untuk menjadi sebagai alat administrator saja, tetapi bagaimana caranya kepala lembaga ini harus memimpin perubahan atau membuat perubahan yang mampu memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang efektif, transparan, dan tentunya harus continuous improvement atau berkelanjutan. Nah, demikianlah pemaparan materi saya tentang e-controlling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada dosen mata kuliah Dr. Syahrul SPD. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.